A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabil wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wallahu azizun hakim. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa, dan di antara hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya, dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Tafsir ayat ini adalah Allah menjelaskan bahwa di antara hamba-hambanya yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Rasa takut ini dapat diperoleh dari ilmu, yaitu dengan mempelajari ilmu ketahuan kepada Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu termasuk orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhanmu? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat menerima pelajaran. Tafsir ayat ini Allah menjelaskan tentang kemuliaan seseorang yang mengamalkan sholat malam. Kemudian Allah membedakan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Dan Allah menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang berakal sehat sajalah yang dapat menerima pelajaran. Serta Allah menjelaskan bahwa pelajaran dapat diperoleh dari pengalaman hidup, tanda-tanda kebesaran Allah, dan kisah teladan orang-orang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berikanlah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepada kamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir surat ini artinya Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan yang menumbuhkan rasa persaudaraan dalam setiap pertemuan. Kemudian Allah memerintahkan atau menganjurkan untuk berlapang-lapang dalam majelis dan berdiri untuk memberikan penghormatan, serta Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakannya telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dari Tuhanmu yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dari pena. Dia mengajarkan manusia terhadap apa yang tidak diketahuinya. Tafsir ayat ini mengandung perintah untuk belajar dan mengajarkan, serta pentingnya membaca, pentingnya mencari ilmu dan mengerti proses pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru ba'da imanihim tsummasdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala
min ahadihim mil'ul ardi zahaban walafiftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nafirin. Sungguh orang-orang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang kafir setelah Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam kekafirannya tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun dengan emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Tafsir ayat ini, Allah mengancam orang-orang yang murtad kemudian memusuhi orang-orang beriman. Mereka tidak akan diterima taubatnya karena mereka adalah orang yang sesat dan tetap berada dalam kesesatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minu liyanfiru kaffah falawla nafara minkum firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya semua orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan menjadi peringatan bagi kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Tafsir ayat ini adalah Allah menjelaskan bahwa tidak seharusnya semua orang mukmin itu pergi ke medan perang. Seharusnya ada juga di golongan di antara mereka yang pergi untuk memperdalam atau mencari ilmu agama. Tujuannya adalah agar ilmu agama tetap ada dan terjaga, sehingga bisa menjadi peringatan bagi kaum yang ada di medan perang apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubadi'ullahu khalqa tsumma yu'iduh. Inna dzalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa tsumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk kemudian Dia mengulanginya kembali? Hal yang demikian itu sebenarnya sangatlah mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ayat ini adalah Allah memulai penciptaan makhluk dari tiada, kemudian mengembalikannya kembali setelah hancur dan binasa. Hal itu sangatlah mudah bagi Allah. Allah menganjurkan manusia untuk berjalan dan memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluknya. Allah memerintahkan untuk melihat susunan langit, bumi, bintang-bintang, gunung, daratan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sungai, dan lautan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk memulai dan mengulanginya kembali. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tafsir hadis ini adalah menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, baik muda, tua, laki-laki, perempuan. Menuntut ilmu dengan ikhlas akan memudahkan untuk memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, haram, dan hak dan yang batil. Haddatsana Mahmud bin Ghailana haddatsana Abu Usama al-A'mashi an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan
telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-A'masyi, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Tafsir hadis ini adalah, menuntut ilmu akan menjadikan seseorang sebagai hamba yang diridhoi Allah. Surga merupakan balasan dari Allah bagi hamba yang diridhoinya. Jadi, barang siapa yang ingin dipermudah jalan menuju surga, maka menuntutlah ilmu. Ta'allamu wa 'allimu wa tawaddu'u limu'allimukum wa la yalau limu'allimikum. Belajarlah kamu semua, mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang telah mengajarkanmu. Tafsir hadis ini adalah, menuntut ilmu merupakan prioritas yang harus dipelajari dan mempelajari, dan hormatilah guru-guru yang telah berjasa besar dalam mendidik kita.